Kenapa seorang legenda sepak bola Belanda yang sangat dihormati oleh penggemar Ajax Amsterdam memilih Indonesia? Apa alasan Simon Tahamata kembali ke tanah asalnya? Dilahirkan pada tahun 1956 di Vught, sebuah kota kecil di Belanda. Namun, darahnya bukan murni Belanda. Darah Maluku mengalir deras dalam dirinya. Darah Timur, dari tanah yang syarat dengan semangat dan cerita. Namanya Simon Melkianus Tahamata. Sejak kecil, ia memang berbeda. Tubuhnya kecil, dengan tinggi hanya 1,63 meter. Tapi, kaki-kakinya menari. Bukan sekadar menendang, melainkan menari dengan bola. Anak-anak Belanda menjulukinya, penari dari timur. Ia cepat, lincah, dan tak tertandingi. Ketika bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam, dunia mulai meliriknya. Pada tahun 1976, Simon Tahamata melakoni debut di tim utama Ajax Amsterdam. Usianya baru 20 tahun saat itu. Di antara bintang-bintang hebat, ia tampil tanpa rasa takut, bahkan menjadi sorotan utama. Ia bukan hanya winger biasa, ia adalah pesulap di lapangan. Menari, mengecoh, dan mencetak gol, memberikan hiburan sejati bagi para penonton di Johan Cruyff Arena. Ia bermain bersama Johan Neeskens, Ruud Krol, dan Johnny Rep. Di bawah panji merah putih Ajax, ia mengukir kenangan indah. 2 gelar Eredivisie, puluhan assist, dan gol-gol indah yang mengguncang stadion. Ia juga dipanggil ke timnas Belanda. Pada tahun 1979, Simon mengenakan jersey orange. Ia mewakili negara yang mengadopsinya, tapi hatinya selalu terikat pada tanah leluhur. Setelah Ajax, ia hijrah ke Standard Liège di Belgia, disusul Feyenoord, dan kembali ke Liège. Dimanapun ia bermain, pujian mengalir. Dari para penggemar, pelatih, hingga lawan-lawan. Tetapi, tidak banyak yang menyadari di balik sorak-sorai stadion, ia menyimpan kerinduan mendalam terhadap tanah air yang belum pernah ia kunjungi, Indonesia. Setelah gantung sepatu pada tahun 1990, Simon tidak pernah benar-benar meninggalkan sepak bola. Ia memilih jalan sunyi, menjadi pelatih teknis dan pengasuh pemain muda. Ia bekerja di Akademi Ajax, melatih dasar teknik, dan mengasah keterampilan, sambil mengajarkan hal-hal yang tak tertera di buku. Bagaimana bersatu dengan bola, bagaimana menikmati permainan, bagaimana menjadi seniman di lapangan hijau. Ia menjadi pelatih pribadi bagi pemain muda, termasuk bintang masa depan Belanda. Mereka menghormatinya, bukan karena gelarnya, tetapi karena kebijaksanaan dan keahlian magisnya. Simon percaya bahwa teknik adalah fondasi utama. Anak muda harus bermain bebas, seperti anak-anak di kampung halaman mereka. Ia yakin bahwa bakat saja tidak cukup. Disiplin, ketekunan, dan cinta pada sepak bola adalah kuncinya. Dan mungkin, dari filosofi itu, ia mulai menatap ke timur, ke tanah asal-usulnya, ke Indonesia. Pada tahun 2025, nama Simon Tahamata mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Ia diumumkan sebagai kepala scouting timnas Indonesia. Dunia bertanya-tanya, kenapa ia datang? Tapi, bagi Simon, jawabannya jelas. Indonesia adalah bagian dari diriku. Aku ingin membantu dengan apa yang aku miliki. Ia tidak datang sebagai penyelamat. Ia datang sebagai pelayan. Untuk menemukan bakat muda dari Sabang hingga Merauke, memberikan sentuhan yang ia pelajari di Eropa, dan membentuk generasi emas Garuda yang sesungguhnya. Bukan hanya soal teknik, tapi juga karakter. Kesehatan mental, keberanian, dan cinta pada lambang Garuda. Ia percaya Indonesia memiliki segalanya, namun semua itu butuh sentuhan, dan ia siap memberikan, dari lubuk hati, untuk negeri tercinta. Maka, jika kau percaya Indonesia bisa bangkit, jika kau yakin bakat anak negeri harus diberikan panggung, jika kisah Simon Tahamata menginspirasi hatimu, klik subscribe, tinggalkan komentar Garuda Bangkit, dan bagikan video ini kepada semua pencinta sepak bola Indonesia. Karena mungkin inilah awal dari era baru. Era di mana Garuda tidak hanya terbang, namun mengepak dan menaklukkan langit Asia.